maka kita harus seperti halnya terang itu harus ditaruh di atas di atas meja gitu, jangan ditaruh di bawah meja. Karena kalau terang itu ditaruh di bawah meja, ya dia akan menerangin di bawah meja ya. Tapi terang itu harus ada di atas meja supaya bisa menerangi ruangan itu. Nah, poin-poin apa saja yang bisa membuat kita bisa berada di tempat yang tepat sehingga hidup kita yang diberkati Tuhan itu bisa berdampak buat orang lain. Pertama adalah posisi. Kalau saya ingin cerita, saya adalah seorang bungsu dari keluarga saya. Kami kakak adik adalah kakak saya dan kakak saya adalah berlima. Jadi saya cukup paling muda di rumah saya karena cici saya udah jauh sekali bedanya, dan saya ini dengan cici saya yang paling atas, yang di atas saya aja bedanya sampai 8 tahun. Jadi saya bungsu yang benar-benar bungsu gitu. Di dalam keluarga di masa kecil saya tidak bisa memberikan dampak apa-apa karena dianggap sebagai anak kecil. Kakak-kakak saya, kakak nomor satu saya aja bisa berperan sebagai mami saya pada saat mami saya operasi. Sehingga kalau ada sesuatu di rumah tangga, ya kalau saya ikut bicara, dikatakan udah anak kecil, jangan ikut campur, kamu masih kecil dan nggak tahu apa-apa. Tetapi pada saat-saat saya sudah mulai bisa bekerja, saya punya eh, title, setelah saya ada lulus S1, apalagi setelah saya lulus di S2, si bungsu ini nggak mulai didengar suaranya. Nah, pada saat suara saya didengar oleh kakak-kakak saya, hidup saya yang mulai percaya sama Tuhan, hidup saya mulai bergaul dengan Tuhan, itu mulai dengar firman-firman yang bisa saya ucapkan. Suatu saat kakak saya yang laki yang nomor dua, anak nomor dua, kakak laki nomor satunya saya, itu sedang kena stroke pada saat itu. Saya tengok ke sana, lalu saya berbicara, entah kenapa tiba-tiba dia bisa meminta saya untuk mendoakan dia. Jarang sekali kakak saya minta minta saya sebagai si bungsu mendoakan dia, karena dia adalah kakak laki-laki nomor satu dan dia bisa menjadi pengganti papa saya yang sudah meninggal. Nah, minta didoakan. Nah, pada saat kesempatan saya mendoakan itulah saya mendoakan dia, bersaksi pada dia, dan dia mendengarkan. Singkat cerita, saya habis menengok dia langsung pulang ke Jakarta kembali karena bekerja, dan seminggu kemudian dia telepon saya. Panggilan saya Wiwi, eh, panggilan Chinese saya, Wi, puji Tuhan. Saya juga kaget, baru kali ini saya dengar koko saya mengucapkan puji Tuhan. Kenapa? Kok iya, Tuhan sudah sembuhkan. Oh, udah sembuh ya struknya? Iya, hari ini jari tangan saya sudah bisa bergerak. Saya batin, ya baru jari tangan aja udah ngomong sembuh ya. Tapi saya diingatkan Tuhan, itulah karya Tuhan. Karena kakak saya bisa memuji dan itu memandangnya sebagai satu berkat dari Tuhan. Dia lebih percaya pada Tuhan, dia sudah akan sembuhkan walaupun baru jarinya bisa bergerak dari struknya. Dan sampai saat ini dia sudah sembuh, walaupun dia agak timpang, tapi dia dalam kondisi yang baik, bisa beraktivitas, bisa bekerja, dan lebih aktif karena dia adalah seorang Katolik murni. Dia melayani di gereja di Katolik dengan luar biasa. Nah, inilah dampak yang pada saat saya punya posisi yang bisa dipandang, didengarkan, maka dampak itu akan lebih baik lagi. Nah, itu bisa terjadi kalau kita punya kompetens, punya kemampuan, punya hal-hal yang bisa kita sharingkan dan orang mau dengarkan. Sebagai contoh, ini kejadian pada saat saya masuk ke Full Gospel pertama kali, sekitar tahun 2003-2004, saya dipanggil sebagai konsultan. Dan semua national board itu yang umurnya jauh banget daripada saya, karena masa itu saya masih sangat muda sekali, saya masih relatif junior di Full Gospel, pelayanan saya juga masih junior juga, tetapi para senior-senior mendengarkan karena melihat kompetensi saya. Nah, apa yang saya bisa sharingkan yang bisa berdampak buat Full Gospel adalah saya menyusun satu visi misi buat Full Gospel yang hingga dipakai sampai saat ini. Saat itu didengarkan dan ada diskusi, ada perdebatan, tetapi perdebatan itu saya tidak pernah beremosi atau apapun juga, karena ada statement, kamu kan masih junior, kamu ini jemaatnya Pak Niko, GPI Gatot Subroto, jangan bawa karismatik ke dalam Full Gospel, semuanya lah. Padahal visi misi itu saya ambil dari bukunya Demos sendiri, merupakan Constitution Bylaw-nya Full Gospel di Amerika. Pada saat saya mengungkapkan itu, jadi saya berbicara dengan speak with data, bahwa visi misi ini bukan atas dasar otak saya, tapi saya menerjemahkan apa yang ada di Constitution by Lawful Gospel, maka para senior ini juga mulai mendengarkan.
Nah, pada saat mereka mendengarkan itulah kita bisa bersaksi, kita bisa berbicara, membantu mereka membicarakan karena ada orang yang mendengarkannya. Nah, kedua adalah pada poin adalah kompetensi. Yang ketiga adalah karakter kita. Kalau kita punya karakter yang selalu integritas kita tinggi, apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perilakukan dan sikap hati kita sama, maka orang juga akan mendengarkan. Ini kesaksian saya pada saat di pelayanan di gereja saat ini. Setelah saya daripada pengawas, saya nggak terlalu aktif di full gospel setelah kena pandemi. Saya lebih aktif di pelayanan lokal dekat dengan rumah saya, pelayanan di gereja. Mereka memberikan tanggapan atau mereka memperhatikan saya karena melihat sikap dan perilaku saya. Apa yang saya khotbahkan di atas mimbar, menurut mereka itu dijalankan. Walaupun dalam hati saya masih penuh perjuangan untuk bisa menyelaraskan apa yang saya sharingkan dan apa yang saya perbuat dan perilakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ini semua bisa muncul, 3 poin ini bisa menjadi dampak yang luar biasa kalau kita punya spiritual living yang tinggi juga. Di mana kita hanya bisa mau menjalankan 5M. 5M itu apa sih? Ya kita harus setiap pagi harus membaca, kemudian merenungkannya, melakukannya, menikmatinya, dan men-sharingkan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Jadi FCBH yang ada di Full Gospel ini membangun habits buat Full Gospel supaya setiap insan Full Gospel maupun LOF bisa punya habits 5M ini. Karena tanpa firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita nggak punya arahan hidup kita di hari ini. Kita harus bisa mendengarkan atau membaca firman Tuhan itu, kita renungkan poin mana yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Itulah kita harus terus menjalankan 5M ini supaya kita bisa menjadi hidup mempunyai kehidupan spiritual yang semakin tinggi dan kita bisa menghidupi firman Tuhan, berjuang terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan paling suka kalau dia bisa tersenyum memandang perilaku kita dan perbuatan kita dan terus setia melayani Tuhan dimanapun juga dalam keadaan apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Kalau spiritual living kita ini bisa menghidupi firman Tuhan, maka ini mempengaruhi posisi kita, mempengaruhi kompetensi kita, mempengaruhi karakter kita. Otomatis kalau roda ini terus diputar, bola salju ini terus diputar terus-terus, maka bola ini akan semakin besar, maka lingkaran pengaruh kita juga semakin besar. Kalau lingkaran pengaruh kita semakin besar, maka dampak dalam kehidupan kita yang diberkati Tuhan itu juga akan semakin banyak dilihat orang, semakin banyak diperhatikan orang, dan banyak sekali ditiru, sehingga banyak jiwa yang menjadi magnet dalam hidup kita. Kenapa saya ingin membangun supaya hidup saya menjadi magnet? Karena saya mempercayai misi insan Kristiani adalah selalu menangkan, latih, dan jadikan pemenang. Inilah misinya dan visinya juga Full Gospel. Untuk selalu bergerak, semua insan FGP Man maupun LOF selalu mencari jiwa untuk dimenangkan, kemudian dilatih untuk menjadi pemenang kembali. Jadi inilah tugas kita sebagai FGP Man dan LOF. Dan juga kita dituntut atau diberikan beban untuk memenuhi perwujudan amanat Tuhan Yesus harus dilengkapi ini. Karena tanpa berita Injil, kalau firman Tuhan tidak diberitakan pada setiap orang di dunia ini, maka Tuhan nggak akan datang. Karena salah satu syaratnya adalah Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia dan setiap orang. Kita percaya tahun 2033 ini akan menjadi perayaan 2000 tahunnya daripada penyaliban Kristus, wafatnya Kristus, dan juga kebangkitan Kristus, juga pencurahan Roh Kudus 2000 tahun. Nah, pada saat itulah kita dipercaya seperti halnya dengan visi dari Empower 21 pada tahun 2033 nanti setiap orang di atas bumi mengalami perjumpaan yang sejati dengan Yesus Kristus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Ini adalah target buat seluruh umat Kristiani di dunia ini. Gimana caranya kita harus memberitakan firman Tuhan pada setiap orang supaya kita bisa juga gerakan selama 10 tahun ke depan ini adalah reach everyone, request everyone with unity and love. Kita harus menjangkau jiwa dan kita untuk menjangkau setiap jiwa itu kita membutuhkan setiap orang untuk bergerak dalam kesatuan dan kasih. Nah, melalui sharing saya di pagi hari ini, motivational speech saya, ayo FGP Man, LOF, kita bergerak bersama-sama menggulirkan visi ini supaya kita bisa tercapai.
Nggak hanya cuma 40.000 member atau 4.000 chapter saja yang menjadi target FGP FMI tahun 2024, tetapi kita akan lanjutkan 2033 nanti not only 40,000, tapi kita bisa memberitakan kalau setiap orang FGP Man dan LOF yang sekarang ada, hampir 10.000, bahkan lebih daripada 10.000, ini bisa memberitakan firman Tuhan dimanapun berada, dan hidupnya menjadi magnet buat mereka-mereka yang di sekitarnya. Percaya saya, kita tidak hanya sebagai penonton di tahun 2033 nanti, kita hanya tidak menjadi pemandu sorak saja, tetapi kita memang benar-benar bersorak-sorai karena kita menjadi kontributor. Di tahun 2033 kita akan deklarasikan bahwa firman Tuhan sudah diberitakan sampai setiap insan dunia ini mengenal Yesus. Apakah mereka percaya atau tidak, itu nomor 2. Yang penting kita sudah memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung pelosok sana. Dan FGP FMI ada di 36 provinsi. Nah, saya nggak tahu sekarang 36 provinsi sudah ada semua atau tidak, tapi pada saat saya masih aktif di Full Gospel, ada 34 provinsi sudah masuk, dan ini ada pertambahan lagi dengan beberapa provinsi di Irian. Saya percaya kalau ini sudah masuk dan orang-orang Full Gospel juga mau masuk dalam pelosok-pelosok yang ada di daerah-daerah Indonesia, maka Indonesia akan dimenangkan karena ada 280 juta jiwa akan mengenal Kristus, siapa Yesus dan siapa Tuhan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Motivation menjadi semangat kita menjadi orang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Robertus.